Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lidok Tafrin Soyunikus Tumorang dengan NIM 333230130. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan manajemen proyek menggunakan metode CPM dan PERT. Masuk soal yang pertama, sebuah perusahaan besar sedang mengembangkan sistem Enterprise Research Planning (ERP) untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis mereka. Sistem ini akan mencakup model keuangan, sumber daya manusia, manajemen persediaan, dan operasional lainnya. Agar proyek berjalan efisien, tim manajemen ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Nah, untuk yang A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Yang B, hitung total waktu penyelesaian proyek. Untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan otomotif sedang mengembangkan kendaraan listrik baru untuk bersaing di pasar kendaraan ramah lingkungan. Proyek ini mencakup penelitian, desain, produksi, dan pengujian, dengan target penyelesaian dalam waktu 1 tahun. Manajer proyek ingin mengetahui perkiraan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT. B. Hitung perkiraan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Selanjutnya, kita masuk kepada penyelesaian menggunakan software RStudio. Di sini untuk soal yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal dari library-nya dengan function igraph. Di sini igraph ini untuk membuat grafik visualisasi. Nah, setelah kita menginstal library-nya, kemudian di sini kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Di sini untuk aktivitas, kita menggunakan fungsi data frame, di mana untuk aktivitas A dilakukan selama 6 hari, aktivitas B 5 hari, aktivitas C 8 hari, aktivitas D 12 hari, dan seterusnya. Kemudian untuk dependensi, itu menggunakan function data frame juga. Nah, untuk dependensi ini tuh untuk mengetahui aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Misalkan di sini, untuk kita melakukan aktivitas B, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu aktivitas A. Begitu juga dengan aktivitas C, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu aktivitas B sebelum kita masuk ke aktivitas C. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari dependensi aktivitas. Di sini akan menggunakan grafik yang terarah, jadi bakal ada arah panahnya. Nah, untuk membuat grafik ini fungsinya grab from data frame. Kemudian, nah ini untuk hasilnya, jadi ada panah dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan seterusnya. Jadi, di setiap aktivitas dihubungkan dengan panah. Nah, kemudian kita akan menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Nah, untuk fungsinya, kita menggunakan all simple path. Jadi, di sini akan membuat jalur-jalur yang akan dilaluinya. Selanjutnya, kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur. Nah, untuk durasi di sini kita menggunakan function Shapley. Selanjutnya, kita akan menentukan jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjang. Tadi kan kita udah mencari jalur-jalurnya menggunakan all simple path, kemudian kita udah hitung nih setiap jalur tuh durasinya berapa. Kemudian kita menentuin jalur mana yang waktunya terpanjang, sehingga itu bisa dikatakan sebagai jalur kritis. Nah, untuk jalur kritis ini, kita menggunakan function max, karena kita mau cari jalur yang paling maksimum waktunya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan grafik tersebut. Kita akan memvisualisasikannya dengan grafik. Di sini, untuk penghubungnya, panahnya, untuk jalur kritis, itu kita menggunakan warna merah, sedangkan untuk uh, jalur yang tidak kritis, kita menggunakan panah abu-abu. Begitu juga dengan aktivitas. Untuk aktivitas kritis itu diwarnakan dengan warna merah, dan aktivitas non-kritis itu diwarnakan dengan warna kuning. Kemudian kita run. Nah, di sini muncul untuk aktivitas kritis dan tidak kritis. Untuk aktivitas
Tidak kritisnya itu dilambangkan tadi dengan warna kuning, berarti di sini F tidak kritis. Sedangkan sisanya dari A sampai K itu itu merupakan jalur kritis. Untuk lebih jelasnya, kita run hasilnya. Di sini untuk jalur kritis dari metode CPM itu A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. Dan untuk waktu penyelesaian proyek ini dilakukan selama 60 hari. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Karena tadi kita udah menginstal dari library-nya, kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Di sini kita akan mendefinisikan data aktivitas proyek. Nah, untuk data aktivitas ini kita menggunakan function data frame. Di sini ada aktivitas A, B, C, sampai L. Kemudian, nah, di sini ada 3 dimensi waktu. Untuk waktu yang pertama itu waktu optimis. Itu berarti waktu tercepat yang bisa dilakukan. Kemudian ada waktu paling mungkin. Waktu paling mungkin itu berarti waktu yang paling bisa diaktualisasikan. Kemudian sama waktu pesimis, waktu terlama dari proyek tersebut. Di sini contohnya untuk aktivitas A, waktu optimisnya itu 20 hari, untuk waktu paling mungkinnya 28 hari, dan waktu pesimisnya 35 hari. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Jadi waktu ekspektasi itu adalah waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dalam proyek tersebut. Untuk rumus dari waktu ekspektasi itu waktu optimis ditambah 4 dikali waktu paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitas. Kayak tadi ada aktivitas A ke C, B ke D. Nah, di sini kita menggunakan fungsi data frame di mana yang mau ditonjolkan adalah panah. Panah sebagai lambang hubungan antar aktivitas. Makanya di sini ada H. Kita run. Kemudian kan kita buat grafiknya. Nah, di sini terlihat untuk A ke C itu ada panah, berarti aktivitas A kemudian ke aktivitas C, dari B ke D, C ke D, D, habis itu dari A ke E, D ke F, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan semua jalur dari awal sampai akhir. Di sini kita menggunakan function all simple path. Jadi akan dibuat jalur dari A sampai L. Kemudian untuk menghitung durasi dari setiap jalur yang tadi udah dibuat, kita menggunakan function Shapley. Kemudian kita run. Nah, karena tadi kita udah membuat jalur dan menghitung durasinya, sekarang kita menampilkan nih jalur kritisnya menggunakan grafik. Di sini sama seperti soal nomor 1, untuk penghubungnya atau panahnya, ketika itu jalur kritis akan diwarnai dengan warna merah, sedangkan untuk jalur tidak kritis itu menggunakan panah abu-abu. Untuk aktivitasnya, aktivitas kritis itu dilambangkan atau diwarnai dengan warna merah, sedangkan aktivitas non kritis diwarnai dengan warna kuning. Nah, di sini terlihat untuk aktivitas yang tidak kritis itu ada aktivitas L dan F. Sisanya merupakan aktivitas kritis. Jadi aktivitas kritis di sini itu merupakan aktivitas di mana waktunya itu nggak boleh mengalami keterlambatan. Karena kalau mengalami keterlambatan akan mempengaruhi waktu penyelesaian dari proyeknya. Sedangkan untuk waktu non-kritis, aktivitas non-kritis itu waktunya nggak bakal mempengaruhi dari lamanya si proyek tersebut atau dari durasi waktu proyek. Selanjutnya, untuk menentukan jalur kritis, kita menggunakan function max, di mana untuk jalur kritis itu adalah jalur dengan durasi terpanjang. Yang terakhir, kita akan menampilkan hasil dari jalur kritisnya sama dari waktu penyelesaian. Kemudian kita run. Nah, di sini didapatkan untuk jalur kritis menggunakan metode PERT, itu A, C, D, F, H, I, J, K, L. Dan untuk waktu penyelesaiannya itu 208,33 hari. Selanjutnya kita masuk ke software PMQM untuk menyelesaikan kedua soal tersebut. Untuk yang pertama, kita klik yang Project Management, kemudian pilih yang Single Time Estimate. Nah, kita menyelesaikan soal pertama, maka title-nya soal 1_NIM. Untuk soal 1, number of activity-nya itu ada 11. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul aktivitas A sampai K.
Nah, untuk waktu dari aktivitas A itu 6, B itu 4, C itu 5, D itu 8, E itu 12, F itu 10, G itu 6, H itu 4, I itu 7, J itu 5, kemudian K itu 3. Nah, untuk prodesesornya, B itu prosesor, untuk A itu nggak ada prosesornya, untuk B itu prosesornya A, C itu B, D itu C, E itu D, kemudian untuk F itu juga D, untuk G itu dilalui oleh prosesor satu itu E, prosesor 2-nya F. Kemudian untuk H itu dilalui prosesornya itu G, I itu H, kemudian J itu I, dan yang terakhir K itu J. Nah, kalau sudah, kemudian kita solve. Nah, di sini dapatkan hasil untuk aktivitas kritisnya itu A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. Dan untuk aktivitas yang non kritis itu di aktivitas F. Kemudian di sini dilihat dari waktu project secara keseluruhan itu selama 60 hari. Di mana di sini ada early start, early finish, late start, late finish. Untuk early start itu waktu tercepat untuk dimulai. Kemudian early finish itu waktu tercepat untuk selesai. Late start itu waktu paling terlambat untuk dimulai. Dan late finish itu waktu paling terlambat untuk diselesaikan. Nah, didapatkan sebagai berikut. Jadi untuk aktivitas kritis ini itu nggak boleh ada keterlambatan, nggak boleh ada slack. Sedangkan untuk aktivitas non kritis itu tuh boleh ada keterlambatan karena untuk aktivitas non kritis ini nggak akan mempengaruhi dari waktu proyek. Sedangkan waktu kritis itu berarti dia akan mempengaruhi durasi dari si proyek tersebut. Nah, untuk diagramnya di sini terlihat untuk panah merah ini berarti ini merupakan jalur kritis itu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke G, G ke H, H ke I ke J, J ke K. Sedangkan untuk aktivitas D ke F dan aktivitas F ke G itu bukan dari jalur kritis karena di sini panahnya warna hitam. Selanjutnya kita masuk soal kedua, klik yang new. Kemudian kita pilih yang triple time estimate. Nah, di sini untuk yang title kita masukin soal 2 nih. Kemudian untuk number of activity-nya itu 12. Klik OK. Nah, untuk metode PERT ini itu ada optimist time, mostly like time, sama pessimist time. Di sini untuk aktivitas A, optimist time itu 20, B itu 18, C itu 22, kemudian D itu 25, E itu 12, F itu 15, G itu 18, H itu 20, kemudian untuk I itu 16, J 10, K 14, dan L 8. Nah, untuk yang mostly like time, 28, 24, 30, 35, 16, 20, 24, 26, 22, 14, 20, 12. Untuk yang pesimis time-nya itu 35, 32, 38, 45, 22, 28, 30, 34, 28, 20, 26, dan 18. Kemudian untuk predesesornya, untuk aktivitas A nggak ada tidak ada predesesor, aktivitas B juga tidak ada predesesor. Untuk aktivitas C itu predesesornya A, kemudian predesesor yang D itu predesesor satunya B, predesesor duanya itu C. F, G, predesesor I itu H, predesesor J itu I, predesesor K itu C, dan predesesor L itu K. Nah, untuk soal kedua ini didapatkan untuk jalur kritisnya atau aktivitas kritis itu di A, C, D, F, H, I, J, K, L.
Sedangkan aktivitas non-kritisnya itu di B dan E. Di sini dilihat, untuk aktivitas kritis itu tuh tidak boleh ada slack atau keterlambatan, karena akan mempengaruhi dari total durasi waktu proyeknya. Sedangkan untuk aktivitas non-kritis, di sini seperti B itu ada slacknya 33,5. Di sini berarti untuk B dan E itu kenapa boleh slack? Karena untuk aktivitas non-kritis itu tuh nggak bakal mempengaruhi durasi dari penyelesaian si proyeknya. Activities time-nya itu terlihat untuk yang A itu 27,83, kemudian yang B itu 24,33, yang C 30, yang D 35, yang E 16,33, F 20,5, G 24, H 26,33, I 22, J 14,33, K 20, L 12,33 dengan waktu proyeknya sebesar 208,83 hari. 208,33 hari. Untuk chartnya di sini terlihat bahwa untuk jalur kritisnya itu dari A ke C ke D, D ke F, kemudian dari F ke H, H ke I ke J, K ke L. Sekian dari saya mengenai penjelasan menggunakan metode CPM dan PERT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.